sapa jalan-jalan. Pagi ini kita ada di laboratorium kewirausahaannya Universitas Brawijaya. Kita daring, yaitu acara manajemen Entrepreneur Day tahun 2021 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya, dan saya salah satu pengisi atau salah satu narasumbernya. Untuk tahu lebih detailnya, klik terus ya. Thank you. Ini sebenarnya bukan sekedar perusahaan biasa, karena perusahaan ini di-create hanya dengan uang Rp50.000, tapi berefek luar biasa. Bahkan Hot Bottle Recycle Company ini adalah, saya sebutnya movement company. Jadi perusahaan yang membawa saya, ada iklannya itu ya. Sorry kalau di layar ada iklan, karena kebetulan semenjak pandemi saya jarang sekali untuk bisa berinteraksi dengan pelatihan secara langsung. Akhirnya saya membuat konten-konten kreator di YouTube ya. Tapi insya Allah spiritnya sama, yaitu bagaimana sharing everything about life, about love, about Lord gitu kan. Karena ketika life Lord talking about life, love and Lord, itu akhirnya kita nggak bisa ngomong lain selain lingkungan. Next mungkin. Ya, ini saya bangga sekali saya diundang di sebuah kampus yang luar biasa. Bahkan istri dan kedua adik saya adalah alumni dari Universitas Brawijaya. Adik saya, bawah saya itu FE juga. Dan saya merasa kayak pulang ke rumah gitu. Dan saya suka. Kita mulai ya. Oke, siap. Ya, alat saya cuma ini, gergaji dan tembak. Nanti saya ini kan sama gunting, udah itu aja. Terus sama finishingnya cat semprot. Ya, next mungkin. Gimana nggak nomor 1 ya? Jadi istilah bercandanya kan sekarang kita juga ngimpor sampah-sampah yang nggak terurai dari Amerika, dari Eropa, bahkan China kan. Sekarang kita nerima loh. Ya gimana nggak nomor 1? Itu sih. Ya Mas ya, itu jadi prestasi atau gimana ya? Soalnya kan nomor 1 di dunia gitu. Ini prestasi. Ya, mungkin yang jadi pertanyaan saya sih, tadi saya sempat highlight poin dari Mas Taufik terkait dengan styrofoam ya. Styrofoam kan dikatakan memang tidak bisa diurai atau tidak bisa terurai selamanya gitu ya. Yang jadi pertanyaan saya seperti ini sih mungkin Mas, kenapa sih styrofoam ini, kan kita udah tahu ya bahwasanya itu memang sudah tidak bisa terurai, tapi kenapa sampai saat ini pun masih legal untuk digunakan gitu. Terus untuk pertanyaan kedua saya, nah kalau misalkan memang sudah terlanjur legal untuk digunakan ini kan berarti harus ada solusi bagaimana caranya untuk mengatasi limbah dari styrofoam ini. Dan kalau dari Mas Taufik sendiri kira-kira pernah membaca atau mengolah untuk sampah styrofoam ini nggak sih, agar setidaknya bisa menjadi solusi untuk mengatasi sampah styrofoam ini sih Mas? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Apakah cukup jelas Mas? Oke, keren banget pertanyaanmu. Oke, thank you banget Wisnu, bisa langsung dijawab, monggo Mas. Ya, jadi ketika kita lingkungan itu ada dua mata pisau gitu. Di sisi lain kan itu lebih murah ketika kita ngomong, orang-orang bisnis pasti kan akan lebih murah ketika ngomong ketika ngomong styrofoam kenapa kok kepake terus, ya emang murah gitu. Dan emang murah gitu, karena memang murah banget harganya gitu. Jadi memang murah gitu. Jadi kita akan selalu dihadapkan itu kata ekonomis itu, dan kita ada pelaku ekonomi kan gitu. Memang kita akan jadi pelaku semua di sini gitu. Pertanyaannya selalu itu, karena sekarang umpamanya kita punya warung nih, terus kemudian punya warung, terus kita mikirnya gini,
warung ini lebih menguntungkan mana kita sampahnya kita apa istilahnya, sampahnya sampahnya itu apa istilahnya, alat makannya itu di ini dalam bentuk apa namanya, sampahnya dalam bentuk istilahnya dicuci istilahnya cari yang sekali ini, alat makan yang sekali pakai. Dan sampai hari ini jauh lebih menguntungkan ketika ngomong alat makan sekali pakai, meskipun itu jahat banget buat lingkungan. Dan kita akan selalu dihadapkan sama itu. Nanti mamanya negaranya pun mamanya ngelarang ya, pabriknya itu juga akhirnya kan ya juga punya karyawan. Kita akan selalu dihadapkan itu. Bahkan jangan salah loh, beberapa aktivis ini yang ngambil sampah di sungai-sungai itu, musuh terbesar mereka itu malah dari warga sekitar loh. Itu kejahatannya seperti itu loh. Jadi para aktivis lingkungan itu malah diadu sama warga sekitar gitu, sampai sejahat itu gitu, posisinya. Dan itu terjadi, benar-benar terjadi. Nah, ini terjadi. Tapi ini ada namanya peserta ini. Saya mau tanya ke belum, harus dong. Oke. Oh, namanya anak FEB itu adalah pebisnis. Pebisnis itu jangan kan mulung. Melakukan apapun tuh harus berani. Karena memang yang mahal dari seorang itu, kesuksesan seseorang itu bukan dari kesuksesannya dia, tapi sebenarnya sejauh apa mentalnya dia itu mampu membawanya untuk menjadi sesuatu yang memiliki value gitu kan. Mungkin ini ala kadarnya ya, karena memang tanganku agak kotor. Oke. Ya, itu ya Wisnu ya dari Mas Taufik. Jadi memang mungkin kalau dari penjelasan Mas Taufik tadi, memang industrinya butuh ya, Mas. Mungkin ini ala kadarnya ya, karena memang tanganku agak kotor. Oke. Ya, itu ya Wisnu ya dari Mas Taufik. Jadi memang mungkin kalau dari penjelasan Mas Taufik tadi, memang industrinya butuh ya, maksudnya pasarnya butuh. Ya. Pasarnya butuh soalnya. Bahkan ada orang ngomong ya kalau nggak mau ya pakai daun. Emang tapi mau orang, daun itu kan Rp3.000, mahal. Jangan kita beli foam itu nggak sampai bahkan ada yang cuma Rp500. Iya, nggak balik modal ya Mas kalau di bisnis kan, kalau memang regulasinya nggak mendukung. Jadi kita akan dihadapkan sama itu, kita akan diadu, lingkungan itu sampai selamanya akan diadu sama ekonomi. Dan kita di sini adalah pelaku ekonomi semua. Saya juga basicnya manajemen, saya juga anak ekonomi. Jadi nih, Oke. Ya itu tadi ya mungkin kepada Mas Wisnu ya tadi ya. Oke, udah jadi ya Mas ya? Mantap. Oke, kelihatan ya teman-teman semuanya dalam waktu gak sampai 10 menit tadi ya kayaknya. Tepuk tangan dong. Kasih tepuk tangan dong. Ini buat kamu lagi deh. Kepala dikirim ya Mas. Ya, ntar dan balik lagi sini. Oke. Iya, keren banget ya. Tadi udah kelihatan ya semuanya, nggak nyampe 10 menit kita ngobrol dan udah langsung jadi. Bisa ditampilin lagi Mas? Nah, itu dia. Keren banget ya teman-teman ya. Sekejap gitu ya. Baru satu pertanyaan loh ini. Kita cuma diselingi sama satu pertanyaan dari Wisnu, udah jadi satu. Ya itu ya tadi ya. Jadi mungkin karena memang industrinya butuh ya Mas ya, marketnya butuh, terus juga akhirnya ya mungkin yang bisa kita lakukan memperbanyak pelaku-pelaku ekonomi yang seperti Mas Taufik ini. Jadi apa? Dibalik. Jadi logikanya pakai logika terbalik gini. Kalau kita nyuruh mereka itu jangan buang sampah sembarangan kan susah. Tapi kalau mereka tahu bahwa sampah ini bisa jadi sesuatu terus kemudian jadi uang kayak gini, ya clear sudah. Itu aja sekarang.
Jadi tradisi itu yang mau pengen saya hidupkan gitu. Benar-benar Itu. Mungkin Benar-benar. itu sih. Oke, thank you Mas Taufik. Jadi itu ya Wisnu ya, tadi pertanyaan sudah menjawab. Mungkin bukan cuma styrofoam aja ya Mas, tapi jenis-jenis jenis-jenis bahan juga semuanya kayak gitu ya. Selama Betul, marketnya masih betul. ada ya, nggak ada Betul. yang bisa kita. Negara akan kalah dengan kalau gini loh. Mamanya semua orang kalau kita mau make emang mau apa pemerintah? Terus orangnya jumlahnya banyak, ya nggak bisa. Benar. Nggak usah gitu. Sekarang Pampers aja itu loh jadi masalah. Apa diapers ya? Diapers. Ngomong merek lagi aku. Udahlah, nggak apa-apa ya dimaklumi ya teman-teman ya. Ya next mungkin ada Oke. pertanyaan yang nyangkut ekonomi. Kita kan ngomong talking about entrepreneur. Dan aku pelaku entrepreneur. Mau nanya apa deh, boleh deh. Tips Oke. apa gitu kayak. Ya, makasih ya Wisnu. Apakah sudah terjawab tadi pertanyaannya? Makasih ya Wisnu ya. Sudah kok. Oke, makasih ya Wisnu ya pertanyaannya. Dan ada penanya kedua Mas, yaitu Boleh. peserta kegiatan kita Joni ya. Oke Joni, sudah on cam, silakan memberikan pertanyaan. Iya, selamat siang. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya pada Mas Taufik. Ya, perkenalkan Mas, saya Joni Kemal dari Ilmu Ekonomi Angkatan 2019. Ya, saya ingin bertanya sih Mas, menarik tadi kalau misalnya bahasanya adalah merubah bahan-bahan dari produk plastik menjadi sesuatu yang inovatif gitu ya Mas ya. Ya. Tapi kalau misalnya saya lihat sendiri tuh kan dari bahan produk plastik itu sendiri tuh nggak cuma dari botol nih Mas. Sementara untuk produk dari Mas Taufik sendiri tuh cenderung kebanyakan tuh botol. Nah, ada nggak sih Mas produk dari Mas Taufik sendiri yang mencakup dari sampah-sampah yang sekiranya kalau dilihat dari survei Indonesia sendiri itu juga masih banyak kayak sampo, mungkin bungkus mie atau mungkin snack kayak gitu-gitu Mas. Nah, terus untuk pertanyaan kedua saya, dari Mas Taufik sendiri ada nggak sih Mas kayak inovasi yang lebih lanjut ke depannya atau proyek besar ke depannya biar untuk bisa membuat produk yang baru yang mungkin lebih besar atau yang lebih bagus lagi sehingga bisa lebih menginovasi banyak orang agar bisa mau terjun ke bisnis tersebut, kayak misalnya mungkin membuat Godzilla gitu ya Mas, karena kemarin kan lagi rame film Godzilla, atau mungkin membuat action figure yang mungkin istilah modernnya kayak kemarin kan lagi rame film Mortal Kombat gitu Mas ya, kayak mungkin membuat Mortal Kombat gitu ya, Scorpion gitu kan keren gitu Mas ya. Ya mungkin itu aja sih Mas, terima kasih sebelumnya. Oke, thank you Joni. Monggo silakan Mas Taufik, inovasi rencana besar ke depannya. Sebenarnya sih yang aku ajarkan itu sebenarnya sudah dasar ya. Itu udah basic sebenarnya. Dari situ tak terbatas. Bahkan aku velg itu buat dari gelas air mineral. Terus kemudian warna ini tadi kan warna asli yang kamu lihat motor-motor tadi berwarna itu hampir almost 70-80% itu dari ini food grade, dari makanan yang kalian tiap hari itu loh nge-grab ya ke itulah ya Ojek online ya yo sorry kok ya aku kok ngomong merek ya itulah yang kita perangi itu, yang aku perangi sekarang adalah food grade, karena itu tiap hari di rumahku pun, anakku pun ya seumur kalian lah, generasi kalian di mana semua itu pakai online ya kan. Jadi pasti menggunakan single use plastik dan itu jahat buat aku. Ya tapi pelan-pelan lah kita ya siapa tahu berangkat dari ini kemudian kita lab management kemudian membuat riset yang mumpuni. Bahkan nggak nutup kemungkinan kok Joni Kemal ya, nggak nutup kemungkinan kok untuk jadi apapun karena ini nggak terbatas kok, keren banget ini dan semua kekuatannya di riset karena temenku itu buat dari sandal jepit aja, only sandal jepit sama ban bekas itu buat monster keren banget dan gedenya nggak terbatas, keren banget dan itu mungkin cuman ya kekuatannya di riset. Kalau kita semua di sini mau riset, kita semua aku yakin dari sampah ini bisa jadi satu produk. Karena kemarin aku beberapa adik-adik di kampus itu tugas wirausahanya bahkan buat ini rajutan nggak pakai benang, rajutan sekarang sudah pakai kresek. Jadi sweater itu dari kresek, gimana tetap bisa lembut makainya, baru dikasih furing kain. Jadi furingnya tetap dari kain tapi jaketnya dari kresek. Itu sudah ada teman-teman, boneka dari kresek, kerennya isinya dari kresek, ininya dari kresek.
dianyam, itu jadi boneka, bonekanya anti air loh. Ada yang buat gitu. Kita cuman butuh riset. Kalau teman-teman kita mau riset bareng, ayo. Karena kita semangat lah. Intinya kita harus semangat. Tetap harus semangat. Ya, karena alam sekarang melambat karena pandemi. Kita yang harus lebih cepat. Gitu. Untuk ngimbangin. Oke, penanya terakhir ya mungkin di sesi 1 ini. Siap. Nursi ya. Oke, sudah standby. Silakan ingin bisa on mic. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nursi Zidna Nabiela dari Manajemen Angkatan tahun 2013. Ya, menarik sih Mas Taufik. Jadi awal saya tahu produk Hot Batos ini tuh dari komunitas saya, dan di waktu itu pernah mengadakan pelatihan ya bersama BI ya, bekerja sama Bank Indonesia ya. Oke, reuni banget kita ini. Nah, ya. Ini Mas yang saya tanyakan itu sebenarnya tuh bagaimana Mas Taufik ya berdasarkan pengalamannya itu mengenalkan produk ini hingga bisa bernilai gitu, bernilai 50.000 atau hingga 2 juta rupiah gitu. Yeah. Padahal kan masyarakat Indonesia atau tidak sedikit orang itu yang masih meremehkan sebuah sampah ini, atau kayak tidak bisa mengeluarkan uangnya untuk membeli sebuah sampah kayak gitu. Yes. Nah, mungkin strategi yang dilakukan Mas Taufik untuk memperkenalkan produknya itu bagaimana gitu. Terima kasih. Thank you. Makasih Nursi. Monggo Mas tentang ininya berarti ya, nilai. Nah, berarti ini kan udah ngomong teknis nih. Kita ngomong teknis di marketing ini ya. Marketing itu cuma 2 hal pintunya. Marketing itu nggak ada teori terbaik lah. Kita nggak ngomong Kotler lah atau kita di sini nggak ngomong itu. Yang terpenting adalah intinya gini, barang I pindah ke you. Iya sudah, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Nursi. See you again kapan-kapan. Moga-moga bisa ketemu. Amin, siap. Nah itu mungkin tadi sesi pertanyaan ya teman-teman, dan dengan ini kita sudah sampai di penghujung acara untuk sesi 1. Sekali lagi makasih banyak Mas Taufik. Kita nanti ada sesi foto dulu ya Mas ya. Oke, karena tadi Mas Taufik juga sudah declare bahwa Mas Taufik tidak akan menyampaikan materi tentang teori ya Mas ya. Jadi saya tidak akan membacakan kesimpulan teori. Jadi mungkin jangan. Kita di sini sedikit ngajarin teman-teman lebih kreatif. Karena ternyata kreatif itu yang bikin hidup kita itu bisa kalau teori itu bawa A ke B ke C ke D, tapi kreativitas itu bring us to everywhere. Keren itu, Bang. Jadi mungkin satu poin yang mau saya highlight adalah kita harus bisa jadi dituntut emang sekarang untuk kreatif ya Mas ya, dengan apapun ya, dan gerakanmu kok harus lebih cepat dari alam kok, karena alam kan sekarang melambat karena pandemi. Dirimu yang harus lebih cepat sekarang. Betul, dan itu jadi note untuk kita semua ya teman-teman gitu. Jadi yang penting spirit kita tetap harus kreatif, apalagi pandemi. Jangan jadiin ini kesempatan untuk kita leyeh-leyeh terlalu banyak. Jangan, malahan kita harus lebih cepat dari alamnya. Harusnya jadi ini karena udah makin ini ya Mas ya, udah alamnya melambat soalnya sekarang. Alamnya yang melambat. Kalau kita nggak progresif juga nanti akan kalah pastinya dengan yang lainnya yang sudah one step ahead. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya note dari sesi Mas Taufik. Tadi teman-teman udah dapat semua, luar biasa ya, dan saya aku speechless, keren banget kalian, sumpah keren. Iya, thank you banyak lagi. Terima kasih banyak Mas Taufik. Ya, you're welcome. You're welcome. You're welcome banyak juga. You're welcome banyak. Mas Ali Raihan, moderator yang keren banget, dan teman-teman semua yang sudah gabung, total 230 di Management Entrepreneur Day MED 2021. Topiknya keren banget, Healthy and Nature Innovative Product, yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Saya juga lulusan Brawijaya sebetulnya, tapi jalan Brawijaya karena SMA saya di Jalan Brawijaya, SMA Pangudi Luhur, Jakarta Selatan. Tadi udah ketemu sama Bro Mulia ya, Joshua, ada Bu Sally. Bu Sally ini Direktur Tata Kelola Ekonomi Digital. Kalau soal inovasi dan kreativitas di kementerian, ahlinya itu Bro Mulia, Bro Joshua. Dan di sini, udah banyak banget yang datang nih. Ketua Pelaksana MED 2021 Mas Agung Nugroho, Ketua Jurusan Manajemen
Dr. Anda Sumiati, dan Bapak Ibu dosen FEB Universitas Brawijaya, dan juga para pembicara nih, ada CEO dari Hot Bottle, Mas Taufik. Senang ketemu. Juga ada founder dari socialcreative.com, Fardi Yandi. Ya, sebentar Mas Menteri, sebentar. Minta waktu 1 menit. Oke. Kita ketemu dulu dan tetap saya cuman sedikit ngasih sebuah masukan. Sebenarnya upcycle itu, karena adik-adik Brawijaya ini keren banget kasih idenya. Jadi upcycle itu adalah kearifan lokal yang dimiliki oleh Indonesia, tapi itu belum di blow up. Saya harap mengangkatnya, karena kakek nenek saya itu zaman dulu itu kalau karung goni atau karung istilahnya tepung itu mereka jadikan sesuatu yang baru, di upcycle, dan itu adalah kearifan lokal kita. Tapi sampai hari ini belum ada yang tertarik untuk mengangkat. Tapi teman-teman Brawijaya hari ini tuh keren banget, makanya ngajak saya pemulung ini. Jadi saya punya museum daur ulang, dan itu saya harap bisa jadi pintu bukti bahwa upcycle itu atau daur ulang itu adalah bukti bahwa itu adalah kearifan lokal Nusantara yang harus diangkat. Kemudian tetap pertanyaan saya sama ketika dulu kita ketemu di Malang, yaitu mohon kemudahan akses untuk bisa share pelatihan tentang daur ulang dari sampah untuk dijadikan startup. Karena sampai hari ini saya belum ada tindakan dari Kementerian Wisata dan Kreatif itu tentang bagaimana membuat ekosistem kreatif startup bisnis upcycle, yaitu free startup bisnis yang nggak pakai uang. Terus kemudian dibantu juga kampanye tentang produk kreatif daur ulang, bahwa daur ulang itu keren. Karena Bang Sandi itu buat saya adalah idola, sama dengan kalau di Jawa Timur itu punya wakil gubernur kita itu keren banget, juga anak muda gitu yang pikirannya milenial banget. Dan Bang Sandi saya rasa bisa untuk dijadikan ikon itu, bahwa kampanyenya sekarang bagaimana hasil produk upcycle yang kreatif itu bukan dilihat karena kurang bagus, kurang ini, tapi justru yang dinilai adalah kreativitas meng-upcycle-nya. Itu sih mungkin yang yang mungkin pengen saya lanjutkan dulu ketika di lain waktu, di lain tempat kita dulu pernah ketemu. Mungkin itu aja. Salam hormat dari saya, Taufik Hot Bottle, pendiri museum daur ulang pertama di dunia dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Taufik. Sebetulnya di sini ada Bro Joshua yang jauh lebih lama dari saya di pemerintahan. Tolong dicatat tadi ya Bro Joshua, permintaannya Mas Taufik untuk menghadirkan ekosistem digital, environmental, and social yang berbasis keberlanjutan lingkungan, dan upcycle tadi adalah kearifan lokal. Jadi mudah-mudahan ini kita bagian dari adaptasi kita, gerak cepat, dan terima kasih tadi udah menginterupsi saya Mas Taufik, supaya pesan yang sangat penting ini bisa didengar oleh semua partisipan. Oke, ini pada ngantuk nih. Mau giveaway nggak? Coba di chat.